Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sedikit kita gali seorang tokoh dari barat namanya Aldo Leopold. Beliau ini punya teori namanya land ethic, etika tanah, atau kadang diterjemahkan etika bumi. Mungkin bisa juga diterjemahkan jadi etika lahan. Tokoh kelahiran Iowa, Amerika. Nama lengkap beliau ini Rand Aldo Leopold. Beliau ini lahirnya tanggal 11 Januari 1887. Aldo Leopold ini seorang tokoh pecinta lingkungan, filosof, penulis, ahli ekologi, ahli tentang hutan, ahli tentang konservasi. Aktivitas-aktivitasnya tidak jauh dari dunia ekologi. Beliau ini ada yang mengatakan merupakan founding father-nya pusat perlindungan satwa liar. Beliau ini bahkan kalau di dunia akademik ini beliau ini menciptakan satu bidang kajian baru namanya wildlife management. Ini kalau diartikan letterlek, manajemen kehidupan liar. Kehidupan yang masih alami, original. Nah, beliau ini memang sejak kecil diasuh oleh seorang ayah yang cinta dengan alam. Ayahnya Aldo Leopold ini namanya Carl Leopold, itu suka mengajak anaknya untuk bereksplorasi ke alam yang masih asli, ke hutan-hutan, ke sungai, ke pohon-pohon, observasi satwa, dan lain sebagainya ini. Jadi karena memang ditanamkan sejak kecil, jiwa cinta alamnya lahir. Ya semoga ini bisa menginspirasi kita ya, adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin ya tidak masalah kalau sering-sering kita perkenalkan, kita tunjukkan alam yang masih asri, yang masih asli. Sehingga dia punya referensi, situasi dan lingkungan apa yang harus dia pertahankan. Nah, segala aktivitasnya Aldo Leopold ini ya tidak jauh-jauh dari situ. Dia ini melihat banyak satwa yang terancam punah, banyak tumbuhan yang sudah tidak ada lagi karena habis dibasmi oleh manusia. Maka nanti dia mendirikan beberapa organisasi, baik yang sifatnya akademik maupun organisasi yang sifatnya sosial, untuk ranah ini. Nanti pengaruhnya secara internasional semakin terasa ketika beliau menulis satu buku. Judulnya Saint County Almanac. Buku ini isinya tentang bagaimana cara melindungi, menjaga ekosistem, bagaimana sadar lingkungan, dan lain sebagainya. Isinya sebenarnya kalau kita baca hari ini, mungkin kita sudah sangat sering mendengar apa yang dikatakan oleh Leopold ini. Makanya saya angkat dalam rangka setidaknya memberikan pengantar pada kita untuk punya kepedulian, punya cinta, dan punya akhlak terhadap lingkungan sekeliling kita. Bahkan nanti Leopold sendiri, ini kebetulan saya bawa quotes-nya, satu ketika menyatakan begini, kita mungkin tidak akan pernah mencapai harmoni dengan bumi, sebagaimana kita tidak pernah mencapai keadilan atau kebebasan sejati untuk masyarakat. Ehwal aspirasi mulia ini yang penting bukanlah pencapaian, tetapi perjuangan. Menurut saya ini kalimat yang bagus untuk menumbuhkan semangat kita dari pesimisme. Jadi kita itu kan sering, Pak, apa bisa manusia itu adil? Apa bisa kita menemukan kebebasan sejati? Itu kan kita terus pesimis. Ya meskipun kita tidak bisa menemukan keadilan, tidak bisa meraih kebebasan,
Yang penting kita berjuang, berusaha untuk adil, dan berjuang untuk melepaskan diri dari berbagai penindasan. Yang penting perjuangannya, bukan pencapaiannya. Termasuk tentang menciptakan harmoni ini. Lingkungan sekeliling kita ini isinya bangunan-bangunan atau hal-hal artifisial ciptaan manusia yang menyingkirkan semuanya. Apa mungkin kita kembali ke harmoni dengan bumi? Kalau pakai quote-nya Alport ini ya mungkin saja, ndak usah putus asa. Untuk hal-hal yang mulia seperti ini, yang penting bukan capaiannya, tapi perjuangannya. Ini kalau saya bawa ke tasawuf terus tak tambahi, ya kalau kita sudah berjuang, insya Allah nanti mengundang ridhonya Allah, nanti dimudahkan oleh Allah. Harusnya ke situ kalau pakai tasawuf ini, karena sedang membahas Aldo Leopold. Kita mengarahnya ke rasional saja, ya memang mungkin tidak bisa 100% terpenuhi, tapi kan bukan berarti terus kita menyerah. Kalau usul fikihnya, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, ya jangan ditinggal sepenuhnya. Seperti sering saya bilang, mencari ilmu itu kewajiban kita, perjuangan kita. Kalau dapat ilmu atau tidak, itu di luar wilayah kita, itu sudah wilayahnya Allah. Maka kalimatnya Leopold ini untuk menyemangati kita, ayo kita berusaha menciptakan harmoni dalam kehidupan alam, dalam relasi kita dengan bumi, dengan tanah, dengan lingkungan sekeliling kita. Tidak perlu pesimis, karena yang bernilai tidak hanya diukur dari hasilnya, tapi perjuangan saja itu pun sudah sangat bernilai. Kita mulai ya, tentang apa itu land etik dari Leopold. Ya kata-kata land etik ini kan rasanya mungkin agak asing bagi yang belum pernah. Land itu kan tanah, lahan. Ada yang menerjemahkan bumi. Kemudian disambung dengan kata etik. Berarti ini etika bumi atau etika tanah. Ya sebenarnya dengan maksud yang sama dengan etika lingkungan. The land ethic simply enlarge the boundaries of the community to include soils, waters, plants, and animals, or collectively the land. Jadi land etik itu ringkasnya begini loh, katanya Aldo Leopold. Kita memperluas batas community, batas komunitas kita, dengan memasukkan tanah, air, tanaman, binatang, atau semuanya kita sebut the land. Maksudnya, selama ini yang kita anggap keluarga, yang kita anggap masyarakat itu kan hanya manusia. Kita tidak pernah menghitung yang sifatnya alam. Kita tidak pernah menghitung binatangnya, tidak pernah menghitung tanamannya, airnya, tanahnya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap mereka keluarga kita, atau komunitas kita, atau masyarakat kita. Nah, mulai saat ini, katanya Leopold, yuk kita anggap semuanya juga adalah anggota komunitas kita. Itulah yang dimaksud land ethic. Biar perhatian kita tidak hanya fokus pada manusianya saja. Ya manusia juga penting, tapi kan bukan berarti yang lain tidak penting. Kalau pakai logika sederhana, ya semuanya berarti penting. Maka perhatian kita harusnya mengarah ke semuanya. Bukan hanya menuruti keinginan-keinginan egoisnya manusia saja. Nah itulah arah dari land etik. Aldo Leopold nanti dengan teori land etiknya itu arahnya ke sini. Arahnya ke ekosentrisme. Bagaimana kita menjalin hubungan baik, kita berakhlak kepada lingkungan sekeliling kita, tidak hanya yang hidup tapi juga yang tidak hidup. Kalau bahasanya anak-anak sekolah, tidak hanya yang biotik, tapi juga yang abiotik.
Selanjutnya Leopold menyatakan begini, ini kan kedengarannya sederhana. Bukankah kita sudah menyanyikan lagu cinta dan kewajiban kepada tanah air, tempat kita bebas dan rumah bagi para pemberani? Iya, tapi apa dan siapa yang sebenarnya kita cintai? Pastinya bukan tanah yang sering kita kacau balaukan hingga ke kedalaman sungainya. Pastinya bukan air yang kita pandang tak memiliki fungsi selain untuk memutar turbin, mengapungkan perahu, dan menampung pembuangan. Pastinya bukan tetumbuhan, karena kita sering memusnahkan komunitasnya tanpa mengedipkan mata. Pastinya bukan binatang, karena kita pun sudah banyak memusnahkan spesies-spesies paling besar dan cantik. Ini nyindir kita. Kadang-kadang kita, loh saya itu sudah cinta dengan lingkungan Pak. Saya itu cinta semuanya. Bukankah saya sering bilang saya itu cinta tanah air. Ini tempat saya, ini kan tanah air saya. Pastinya saya cintai. Nah, terus oleh Leopold, yang benar. Coba siapa dan apa sebenarnya yang engkau cintai? Apakah tanahnya, apakah airnya, apakah tumbuhannya, apakah binatangnya? Ternyata kata Leopold tidak semua. Kalau kita bilang cinta tanah air itu ternyata lagi-lagi urusannya kepentingan manusianya. Jadi bukan kepentingan tumbuhan, kepentingan binatangnya atau kepentingan lingkungannya. Buktinya apa? Itu kan terus beliau nyindir kita. Mesti bukan cinta pada tanahnya. Wong kita mengacaukan tanah itu dengan limbah lah, dengan kekotoran lah, dengan macam-macam. Pasti juga bukan airnya, wong air itu kita hanya mikir sejauh mana air itu menyuplai, mendukung kehidupan kita. Pasti bukan tentang tumbuhannya, karena kita itu dengan santainya kadang memusnahkan tumbuhan tanpa mengedipkan mata. Tanaman-tanaman kita basmi, hutan-hutan kita gunduli dengan santai saja. Pasti juga bukan binatang, banyak binatang yang sudah punah karena ulah kita. Jadi mungkin tadi dengan definisi mari kita cintai lingkungan kita, mari kita cintai airnya, tanahnya. Terus kita jawab, sudah kok, saya itu sejak lama sudah melakukan cinta tanah air. Terus dijawab oleh Leopold, masa? Apa benar yang engkau cintai tanahnya atau airnya? Buktinya perilakumu tidak menunjukkan sikap seorang yang mencintai tanahnya atau mencintai airnya dan segala yang ada di sekelilingnya. Ini maksudnya arahnya adalah yuk kita berubah. Jangan seperti itu lagi. Kalau memang kita menyatakan cinta tanah air, yuk kita harusnya juga secara harafiah menunjukkan kecintaan kita kepada tanah, kecintaan kita kepada air. Nah, sebelum menjelaskan land etiknya, Leopold menjelaskan etika tanah atau etika bumi ini sebenarnya menyempurnakan atau meluaskan, melanjutkan konsep etik yang sebelumnya sudah dikenal oleh manusia dalam peradabannya. Kalau yang tentang akhlak ini kan memang ahlinya itu manusia. Dan menurut Leopold, hari ini konsep etiknya manusia itu harus sudah berkembang ke level land etik ini. Beliau menguraikan begini. Dulu itu manusia itu menganggap yang terkena nilai dan hukum etik itu hanya manusia yang bebas. Zaman dulu manusia itu kan ada dua jenis, manusia yang bebas atau budak. Budak ini tidak dihargai dan diperlakukan seperti manusia, tapi diperlakukan seperti barang yang bisa diperjualbelikan atau seperti alat. Jadi zaman dulu sistem etik itu dikembangkan dengan mempertimbangkan ini dari manusia bebas untuk manusia bebas. Jadi ini gaya etik awal. Manusia masih dipilah-pilah yang bebas atau yang budak, dan urusan etik ini biasanya hanya oleh dan untuk manusia yang bebas. Yang tidak bebas, tidak layak,
dihargai, dinilai secara etik atau secara moral. Itu dulu. Kemudian muncul kesadaran, semua manusia itu sama kok. Luas lagi berarti etik ini, akhlak ini. Setiap orang dikenai hukum etik, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada perendahan terhadap siapapun manusia. Ini mungkin puncaknya lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Jadi lahirnya konsep HAM, khususnya yang dari PBB itu menunjukkan kesadaran bahwa semua manusia tanpa kecuali, jangan ada lagi perbudakan. Semua manusia itu nilainya sama. Nah, jadi etika berbuat baik itu ya pada semua manusia. Terus maunya Leopold ya sebenarnya jangan hanya berhenti di situ. Kita harus melanjutkan konsep etik ini bahkan untuk seluruh alam semesta, untuk segala apa yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita. Itu juga kita hormati, kita anggap sebagai bernilai. Jadi akhlak kita itu tidak hanya pada sesama manusia, tapi juga pada yang bukan manusia yang ada di sekeliling kita. Mencakup seluruh alam semesta. Untuk semuanya. Ini makanya perilaku etik LEN ini termasuk perluasan etika manusia. Jadi membahas etik tidak hanya berhenti pada manusia ke manusia yang lain, tapi manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Nah, kita lanjutkan. Perilaku etik itu apa sih? Kata Leopold itu sederhananya etik itu begini loh. Orang itu disebut berlaku etik, disebut berakhlak itu, yaitu ketika seseorang melakukan yang benar meskipun tidak seorang pun melihat. Bahkan meskipun ketika dia melakukan yang salah itu dianggap sah. Itulah perilaku etik. Makanya kepada alam berlakulah akhlak atau etik. Berarti apa? Selalu mengedepankan sikap yang benar, perilaku yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Meskipun tidak ada orang yang lihat, kita membuang sampah di sungai, kita tetap tidak membuang sampah di sungai. Itu namanya kita orang yang berakhlak. Bahkan meskipun melakukan yang salah itu ilegal. Misalnya, saya tidak tahu ya benar salahnya bagaimana secara legal, tapi kan dengar-dengar memang ada misalnya hak untuk menebang sebagian wilayah hutan, hak untuk membangun industri di sini yang mengancam kelestarian lingkungan, seandainya ada kasus-kasus seperti itu. Mungkin secara hukum itu legal. Tapi perilaku etik itu tetap lebih milih perilaku yang benar, seandainya pun dia boleh melakukan yang salah karena legal. Saya boleh kok menebang hutan di sini seluas-luasnya, saya pegang hak ini, saya sudah dapat izin, sudah dapat sertifikatnya misalnya. Ya mungkin secara hukum, secara legal dia tidak salah, tapi secara etik harus dievaluasi lagi. Jadi justru seorang yang berperilaku etik itu tidak milih perbuatan yang salah. Kalau ini memang jelas salah, meskipun dia boleh melakukan itu dan dianggap legal. Itulah kenapa Aldo Leopold lebih memilih istilah etika. Sehingga konsepnya dikenal sebagai LEN etik. Sekarang kita masuk ke maksim. Maksim itu ungkapan singkat, prinsip singkat, prinsip dasar yang dianggap sebagai pokoknya atau utamanya. Biasanya disebut maksim. Maksimnya LEN etik yang pertama adalah a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community.
It is wrong when it tend to do otherwise. Sesuatu itu benar kalau dia cenderung melestarikan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas hidup. Serta salah kalau punya kecenderungan sebaliknya. Jadi land etik itu rumus pertamanya adalah kalau saya melakukan sesuatu, ini mengacaukan integritas komunitas hidup sekeliling kita atau tidak. Mengacaukan stabilitas hidup sekeliling kita atau tidak. Mengacaukan, merusak keindahan lingkungan hidup sekeliling kita atau tidak. Jadi pertimbangan utama. Kalau sebaliknya, berarti tidak etis, tidak benar apa yang kita lakukan itu. Nah, ini maksim utamanya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun, ayo kita tengok ini merusak keseimbangan harmoni ekosistem sekelilingku atau tidak. Maksim kedua, ajaran pokok kedua dari land ethic ini adalah the land ethic change the rule of Homo sapiens from conqueror of the land community to plain member and citizen of it. Jadi land ethic ini mengubah peran Homo sapien. Homo sapien ini berarti manusia, dari penakluk alam menjadi anggota atau masyarakat alam. Jadi berarti yang kedua ini berhubungan dengan posisi dan makna diri kita. Dalam land etik, diri kita ini diposisikan sebagai plain member and citizen. Plain itu artinya polos. Mungkin maksudnya adalah kita itu harusnya membuang semua atribut, memposisikan diri kita setara, sejajar dengan member yang lain. Tidak boleh lagi menjadi conqueror. Conqueror itu penakluk. Cirinya penakluk itu dua. Yang pertama adalah arogan. Arogan itu sombong. Merasa besar, merasa yang paling penting. Termasuk juga sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan ilustrasinya selalu antar manusia. Ternyata sekarang juga kesombongan di hadap alam semesta, di hadapan lingkungan sekeliling kita juga menunjukkan karakter yang negatif juga. Perilaku conqueror itu dengan arogansinya biasanya memposisikan dirinya sebagai master dan memposisikan alam sebagai slave. Memposisikan dirinya sebagai juragan, alam semesta sebagai budaknya. Kita harus memposisikan diri kita seperti anggota biasa dari komunitas sekeliling kita. Makanya istilahnya plain member and citizen. Cirinya apa plain member and citizen itu? Yang pertama humility dan yang kedua respect. Humility itu kerendahan hati, respect itu penghormatan. Lawannya arogan itu humility, tidak merasa sombong, tidak merasa yang paling tinggi, yang paling jago, yang paling dahsyat, enggak. Kita ini sama, wong kita itu juga banyak butuh alam. Kalau alam mogok memberi kita fasilitas-fasilitas untuk hidup, ya kita mungkin selesai juga jadi manusia dalam hidup kita. Kalau air tidak mau lagi menyuplai hidup kita, kalau udara demo tidak mau lagi mendukung hidup kita, bahkan kalau padi, tanaman tidak mau menyuplai hidup kita, ya wassalam kita sebagai manusia. Makanya sering saya bilang manusia itu tidak pantas untuk sombong. Jangankan kebutuhan pada manusia yang lain, kebutuhan pada makhluk-makhluk di luar manusia ternyata juga tinggi. Kita ini butuh air, kita ini butuh udara, kita butuh makanan, baik yang nabati maupun hewani.
Berarti kita ini tidak sebesar yang kita bayangkan. Wong kita membutuhkan itu semua. Maka arogansi itu tidak pantas. Bukan template-nya manusia, bukan default-nya manusia. Makanya di banyak ayat, di banyak hadis selalu disebut betapa buruknya sikap arogan, sikap sombong. Jadi pokoknya ini berarti yang disebut land etik itu.